materi hari ini itu materinya membahas tentang neraca pembayaran, ya. Neraca pembayaran sederhananya itu neraca pembayaran itu sama hanya seperti informasi, ya. Kalau di perusahaan kan ada laporan keuangan, ya. Ada laporan keuangan, ada laporan neraca, terus laba rugi, perubahan ekuitas. Nah, kalau di suatu negara itu kami menyebutnya, atau ilmu ekonomi makro, ya, itu menyebutnya balance of payment, ya, atau BOP, ya, bukan BOP akuntansi biaya, ya, biaya overhead pabrik, bukan, tapi balance of payment, ya, atau neraca pembayaran yang di mana berisi informasi-informasi rinci terkait aktivitas di suatu negara tersebut secara menyeluruh, ya, mulai dari penggunaan kebutuhan, penggunaan biaya-biaya, terus kebutuhan bermacam-macam potensi pasar yang ada di sana. Jadi informasi yang berhubungan dengan neraca pembayaran itu nggak jauh-jauh dari permintaan dan penawaran. Nah, hanya saja mungkin ada teman-teman yang sempat buka neraca pembayaran punyanya Indonesia. Nah, itu biasanya muncul di statistik, ya. Oh, sorry. Ya, Badan Pusat Statistik biasanya ada, Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik itu ada neraca pembayaran atau NPI. Kalau tidak muncul di sini, biasanya juga muncul di Bank Indonesia, ya, BI, Bank Indonesia. Nah, di BI ini kita bisa cari publikasi, kita cari laporan. Nah, kita cari di sini. Nah, ini banyak kan, ya. Nah, kita cari di sini NPI, ya. NPI langsung muncul, cari. Nah, NPI ini setiap periode, teman-teman, ya. Setiap bulan ada, September, Agustus, bahkan ada tribulanan. Tapi selama ini saya belum pernah tahu yang langsung dalam jangka waktu 1 tahun. Itu saya belum pernah tahu. Nah, biasanya bulanan. Nah, ini Desember 2021. Nah, kita bisa cek laporan kebijakan moneter atau NPI ini membahas tentang apa saja. Oh, kita ambil yang paling baru aja, ya. Paling baru itu September. Kurang keras, Pak. Kenapa? Suaranya kurang keras. Oke, sorry. Kita ambil yang per Oktober, ya. Sorry. Kayaknya saya ini masuk angin deh. Kita coba cari yang NPI bulan September. Nah, kita coba. Nah, ini tinjauan kebijakan moneter, ya, yang dimana di dalamnya itu ada NPI, neraca pembayaran Indonesia. Nah, ini nggak jauh-jauh tentang kebijakan makro, ya, kebijakan ekonomi secara makro, yang dimana perekonomian Indonesia atau perekonomian global dampaknya itu sejauh apa terhadap perekonomian domestik atau di dalam negeri ini. Nah, ini informasinya hampir sama seperti laporan tahunan di suatu perusahaan. Kalau teman-teman masih ingat laporan tahunan di bursa, ya, kan ada laporan keuangan berisi tentang informasi keuangan. Ada juga laporan tahunan yang berisi tentang informasi-informasi aktivitas dari suatu perusahaan. Nah, di sini kita bisa cek Bank Indonesia itu melakukan aktivitasnya apa saja, ya. Nah, dari sisi ini banyak aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kita yang tadinya berkaitan dengan suku bunga yang ada di pasar maupun suku bunga yang secara global, ya. Nah, fungsinya pasti untuk
menstabilkan perekonomian di dalam negeri sendiri, ya. Contoh seperti kita tahu kan kita nggak bisa memproduksi barang secara independen, kecuali barang-barang khusus yang memang bahan bakunya ada di Indonesia. Taruhlah gandum, ya, gandum itu kan nggak bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi Indonesia harus mengimpornya dari luar negeri. Nah, itu informasi itu muncul di neraca pembayaran, ya. Ada ekspor impornya, ada valuta asing, ya. Jadi ada pertukaran modal dari dalam negeri ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke dalam negeri, aktivitas transaksi, ya, menggunakan valuta asing tersebut. Karena kan memang sama halnya seperti perusahaan menjual dan membeli barang. Nah, di Indonesia kan sama, menjual dan membeli barang yang disuplai ke domestik. Nah, ini sama. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini informasi-informasi yang berhubungan dengan neraca pembayaran, teman-teman, ya. Kita bisa perhatikan, ya, kita bisa baca pelan-pelan di sini. Perekonomian global beresiko tumbuh lebih rendah disertai dengan tingginya tekanan inflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Nah, ini per September 2022. Ya, jadi tidak salah ada ahli-ahli ekonomi menganalisis bahwasanya 2023 itu banyak negara-negara yang mengalami atau terdampak resesi. Nah, ini berdasarkan dari ini, ya, pertumbuhan PDB dunia, ya. Ini, ya, faktor-faktor yang menjadi penentunya apa? Yang pasti semakin terbatasnya kebutuhan barang. Padahal masyarakat atau dunia secara global itu butuh nih barang tersebut. Pastinya kan ada yang memberikan nilai lebih. Saya mau beli barang tersebut dengan nilainya cukup bagus lah dibanding negara yang lain. Nah, itu kan ada permintaan dan penawaran. Nah, itu yang mempengaruhi pertumbuhan PDB dunia. Ya, tingkat kebutuhan barang yang dibutuhkan secara global. Nah, banyak kurva-kurva yang kalau misal teman-teman mungkin bisa pahami secara menyeluruh, ya, terkait tingkat keyakinan konsumen, misal, ya, apakah ada konsumen yang optimis menjual barangnya ke luar negeri, ya, contoh seperti mengekspor, ya, produk, ya, barang dan jasa atau apapun, ya, ke pasar luar negeri. Contoh misal saya punya barang nih, taruhlah jagung di luar negeri ini dibutuhkan untuk bahan baku produksi barang di sana. Nah, banyak juga yang ada tingkat optimisnya si eksportir tersebut menurun. Saya takut barang tersebut itu nilainya turun. Dia nggak bisa return. Padahal mereka juga harus belanja obat, ya, pasti butuh tenaga untuk menanam jagung tersebut. Nanti kalau misal saya jual di luar negeri, nilainya turun. Nah, ini kan indeks keyakinan konsumen, kita sebagai eksportir juga mengsangsikan itu, ya, karena ya itu tadi perekonomian global ini mengalami tumbuh lebih rendah, ya, karena dampak inflasi dan segala macam. Ya, ini informasi yang secara garis besar, ya, teman-teman, ya, secara garis besar. Nah, dampaknya apa terhadap perekonomian domestik? Yaitu tadi, kalau misal ada petani mau menjual jagung di luar negeri, nah, ini ada return nggak ketika mereka mengekspor jagung tersebut? Atau mungkin daripada bela-belain ekspor jagung, mending saya pasarkan di dalam negeri aja. Meskipun untungnya tipis, paling tidak mengalami kerugian. Nah, ini kan indeks keyakinan konsumen berdasarkan data olahan di Bloomberg, ya. Banyak informasi-informasi yang muncul di neraca pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia terkait informasi-informasi keluar masuknya barang, pembayaran yang ada, ya, dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya, ya, termasuk aliran modal yang di mana
investor-investor asing yang optimis mau menginvestasikan dananya ke Indonesia. Nah, yang tadinya meskipun di musim kedua COVID, mereka optimis nih, mereka membidik, contohlah seperti Tesla yang tadinya mau mendirikan pabrik di sini untuk bikin baterai ya. Mereka optimis nih mau membangun pabrik di daerah Jawa Barat. Tapi karena perkembangan perekonomian global ini sulit diprediksi, ya, ada tingkat keyakinannya itu tidak terlalu kuat sehingga mereka itu memilih untuk cari peluang-peluang negara mana nih yang mungkin bagi mereka investor tersebut mengalihkannya ke negara lain. Ya, ini juga bisa dipelajari dari makroekonominya, teman-teman ya. Makroekonominya berupa analisis neraca pembayaran. Ya, banyak informasi-informasi yang kita bisa pelajari di sini. Contoh seperti perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut. Ya, kita tahu dulu nasi pecel aja 1.000 udah kenyang. Sekarang kan nggak ada. Ya, ini pengaruh pertumbuhan PDB domestik terhadap barang-barang konsumsi. Ya, baik itu rumah tangga maupun yang lain ya. Nah, ini berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik ya. Ini mereka menganalisisnya, mendatanya segala macam. Kalau misal di rumah teman-teman itu ada lembaga survei datang ya, fungsinya untuk mengetahui aktivitas perekonomian di domestik atau di negara kita ya. Nah, ini di sini juga muncul semoga nggak terlalu nanti teman-teman sambil buka-buka juga nggak apa-apa ya. Meskipun ini sebenarnya nggak berhubungan secara langsung terhadap pekerjaan kita sehari-hari, tapi kalau misal perusahaan kita itu memproduksi suatu barang dan raw materialnya itu harus didatangkan dari luar negeri, nah itu untuk menentukan HPP-nya pasti kita harus mempelajarinya dari informasi-informasi seperti ini. Contoh kita memproduksi furniture nih, ya. Kayunya ada di Indonesia, tapi mungkin kayak catnya atau mungkin polishingnya atau polesnya segala macam atau mungkin aksesorisnya. Nah, di Indonesia tidak ada, kita harus mendatangkannya dari luar negeri, taruhlah di Cina. Nah, itu kan mendatangkan barang ada distribusi ya, barang yang didatangkan berarti kan ada kurs valuta asing yang bisa jadi fluktuatif ya, narik turun. Nah, informasi-informasi tersebut kita bisa pelajarinya dari sini ya, neraca pembayaran ya. Atau mungkin nih kalau misal teman-teman bekerja di suatu perusahaan alat-alat kesehatan ya. Indonesia kan belum mampu untuk memproduksi alat-alat kesehatan yang terstandar internasional. Kebanyakan mereka itu mendatangkan dari luar negeri, entah itu Eropa, entah itu Jepang ya, Asia sendiri. Tetap mereka mendatangkan dari luar negeri, kan ada informasi yang berhubungan dengan ekspor impor. Tidak selalu diperbolehkan impor nih. Ada batasan-batasan tertentu. Mungkin persentasenya 80-20, 80 impor, 20-nya produksi dalam negeri. Meskipun alat-alat kesehatannya itu berbentuk kayak infus, jarum suntik dan segala macam, itu komponen-komponen kan bukan utama. Tapi kalau yang utama itu biasanya seperti alat-alat kesehatan yang penting ya, mungkin seperti kayak kalau orang pasang ring jantung ya, ring jantung itu kan nggak serta-merta diproduksi dalam negeri ya, itu kualitasnya kan harus terstandar. Nah, Indonesia mungkin bisa jadi produsennya masih belum mampu nih untuk memproduksi ring jantung. Nah, padahal kita tahu penyakit jantung itu sangat-sangat bisa dibilang 5 besar ya di Indonesia. Nah, berarti kan kebutuhan untuk mensuplai ring jantung tersebut kan tinggi. Nah, siapa yang mendatangkannya? Perusahaan-perusahaan importir. Ya, contohnya seperti alat-alat kesehatan tersebut. Nah, ini muncul di informasi pada neraca pembayaran. Kalau mendatangkan barang kan nggak mungkin nggak bayar ya. Pasti ada distribusi uang yang dibawa ke luar negeri atau dikeluarkan lah dari Indonesia. Karena barangnya datang, uangnya harus keluar. Nah, ini distribusi pada neraca pembayaran. Banyak teman-teman bukan hanya terkait ekspor impor saja,
tapi juga ada ekspektasi-ekspektasi nih ya terkait indeks keyakinan konsumen tadi. Mereka di era-era seperti sekarang ya 2 tahun ini masih terdampak COVID, meskipun nggak ada COVID, orang nggak ada yang sakit, tapi kan secara perekonomian kan masih terdampak. Orang mungkin memilih untuk menyimpan dananya ketimbang membelanjakannya. Ya, mereka lebih wise untuk save dulu lah uangnya dibanding harus belanja ABCDFG kecuali untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, tuh. Nah ini indeks ekspektasi konsumen. Belum lagi pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga muncul terus ya, nggak usah jauh-jauh tingkat pendidikan lah. Orang mungkin dulu puas merasa sudah SMA atau SMP sudah puas. Tapi saat ini kan meskipun sudah S1, tingkat kepuasan masyarakatnya kan masih belum. Saya S1 sudah cukup nih, tapi ada yang berencana atau mungkin yang sudah ada di lingkungan kita melanjutkan studi S2 dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini kan juga ada distribusi. Ya, ada pertumbuhan ekonomi yang mereka tadinya mungkin mati-matian ikut seleksi beasiswa, mereka bela-belain untuk save uang mereka, nabung agar mereka bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini bagian dari pertumbuhan ekonomi juga, teman-teman, dari sisi pendidikan, ya, atau industri pertanian, perikanan, peternakan. Tidak semuanya tidak semuanya bahan-bahan penunjang dari aktivitas pertanian tersebut murni diproduksi di dalam negeri. Ya, kita tahu kayak vaksin peternakan atau mungkin obat-obatan untuk pertanian itu masih kita mengandalkan dari luar negeri. Nah, informasinya dari mana? Ya dari sini neraca pembayaran. Ya. Oke, banyak informasinya teman-teman terkait realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara ya, transfer ke daerah. Nah, ini muncul. Kadang kalau kita lihat, perencanaannya sekian, realisasinya sekian, ya. Ini nyampe nggak nih ke masyarakat? Nah, kadang kan muncul pertanyaan seperti itu ya. Jangan-jangan nggak nyampe, jangan-jangan masuk kantong oknum. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sampai sekarang sering muncul ya. Tapi percayalah teman-teman bahwasanya di masa-masa seperti sekarang, saya yakin orang-orang yang punya oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan peluang-peluang seperti itu sudah mulai menurun ketimbang dulu ya. Hanya saja entah itu pemberitaan semakin gencar atau mungkin dulu di era-era tahun 90-an ya nggak ada pemberitaan seperti sekarang. Nah, hanya saja pemberitaannya semakin gencar, jadi seolah-olah kok masih ada aja oknum-oknum yang berusaha mengambil kesempatan pada kegiatan-kegiatan perekonomian ini ya. Nah, nanti sambil dibaca NPI ini membahas tentang apa saja ya, yang pasti nggak jauh-jauh dari barang dan jasa ya. Kalau kinerja NPI ini nggak jauh-jauh dari barang dan jasa ya. Dari ini kalau kita bisa cek ya, transaksi barang dan jasa paling tinggi di mana. Memang kita harus buka sendiri sih ya. Contoh seperti ini, neraca pembayaran Indonesia berhubungan dengan memanfaatkan kurs mata uang asing yaitu dolar ya teman-teman ya. Meskipun beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini banyak negara-negara menggabungkan diri bikin kurs mata uang baru agar tidak tergantung dengan dolar. Ya ini belum realisasi ya, kita mau ikut mereka atau enggak. Maaf ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, barang ekspor impor. Nah, ini rata-rata sih cenderung stabil. Nah, ini di 2021 ini lumayan ya. Kita banyak minus impornya karena banyak pembatasan kan waktu itu terkait distribusi barang. Meskipun kita butuh barangnya tapi dari negara tersebut belum bisa produksi, akhirnya kan mundur. Nah, ini kan banyak minusnya ya. Nah, ini informasi yang kita bisa analisis bersama. Nah, itu terkait transaksi berjalan. Nah, lalu bagaimana transaksi modal dan finansial? Ya, investasi. Ya,
Investasi dari sini kita bisa cek ya, langsung ini berarti ya investasi langsung kerjasama antara perusahaan-perusahaan. Portofolio ini di bursa ya. Nah, ini cadangan devisa kita berapa? 129. Ini miliar dolar ya teman-teman ya. Cadangan devisanya kita itu ini. Ya. Nah, dari informasi-informasi ini kita nggak boleh pesimis ya. Meskipun di 2023 itu banyak negara-negara yang akhirnya terdampak, kita nggak boleh pesimis, harus tetap optimis. Karena apa? Kita harus tetap beraktivitas seperti biasanya. Ya, karena ketika kita tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, pastinya kan ada aktivitas bisnis yang tetap jalan. Ya, meskipun kita memproduksi barang yang harus impor nih dari luar negeri. Ya, kita coba menggunakan barang substitusi. Ya, barang penolong itu apa yang mungkin kita bisa pakai agar tetap jalan produksinya. Nah, ini kalau di manufaktur, kalau di tempat saya seperti itu ya. Kalau di tempat saya kan manufaktur, jadi ada barang-barang substitusi atau barang penolong agar produk utamanya itu tetap jalan meskipun enggak produksinya pesat, tapi paling tidak ada barang yang bisa dijadikan penolong ya. Yaitu tadi untuk mengejar kurva keuangan di perusahaan. Nah, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang concern pada hal tersebut, ya mencari barang substitusi tersebut, mereka akan terselamatkan dari ya informasi-informasi yang terkait resesi ya. Ya ini keyakinan saya dan saya yakin semuanya juga berpikiran seperti itu. Nah, hanya saja kita mau jadi pesimis atau optimis ya, ini penting. Oke, ini neraca pembayaran punyanya kita ya di Indonesia. Nah, saya coba masuk, kenapa sih kita harus membaca neraca pembayaran Indonesia, fungsinya apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu enggak jauh-jauh dari permintaan dan penawaran. Ya, baik itu barang dan jasa atau mungkin produk-produk penunjang aktivitas perekonomian di domestik atau di dalam negeri. Ya. Nah, sama seperti tadi penjelasannya, neraca pembayaran atau balance of payment itu berisi apa saja, informasi mendalam tentang permintaan penawaran mata uang suatu negara. Nah, ini berhubungan dengan mata uang, pastinya kan mata uang bukan hanya sekedar untuk alat transaksi saja, ya, tapi juga sebagai penopang untuk distribusi barang dan jasa. Kan nggak mungkin barter, tapi ya kirim kita bayar ya. Nah, termasuk potensi-potensi apa saja yang bisa dijadikan acuan investor untuk berinvestasi di dalam negeri ya. Investornya itu bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi kalau berbicara neraca pembayaran pasti pihak asing ya. Investor asing yang punya keinginan kuat untuk berinvestasi di dalam negeri. Jadi jangan kaget ya, kenapa saat ini banyak konglomerat-konglomerat yang memilih untuk berinvestasi di dalam negeri, baik itu membangun pabrik, membangun tempat wisata, beach club ya di Bali yang tadinya nggak banyak, yang tadinya yang paling banyak itu pihak asing ya, sekarang itu orang-orang Indonesia sendiri sudah mulai terpikirkan bahwasanya di Indonesia ini potensinya sangat tinggi untuk berinvestasi. Ya salah satunya manufaktur, nggak usah jauh-jauh ya, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan produk makanan ya, seperti es teh Nusantara ya, es teh Indonesia, atau mungkin Atlas ya, atau mungkin beach club yang ada di Bali, belum lagi hotel-hotel yang ada di daerah Lombok, daerah Sumbawa ya, atau mungkin daerah Indonesia bagian timur, itu hampir semuanya itu didominasi oleh investor dalam negeri. Dibanding dulu ya, dulu masih banyak investor asing. Kayak di Pulau Mentawai ya yang kita tahu itu dimiliki oleh investor asing. Sekarang banyak orang yang mulai terbuka, mulai menyadari bahwasanya kita itu memiliki potensi sangat kuat. Jadi banyak mereka berinvestasi di dalam negeri. Nah, secara tidak langsung kan meningkatkan pertumbuhan PDB tadi ya.
meningkatkan pendapatan dari daerah, termasuk perekonomian secara domestik ya dalam negeri. Nah, itu fungsi dari neraca pembayaran teman-teman ya. Kenapa kita harus pelajari itu? Nah, itu juga untuk mengevaluasi kinerja negara kita nih, ya layak nggak bersaing dengan global. Nah, dari pemberitaan bahkan nggak usah kita belajar neraca pembayaran, nggak usah belajar manajemen keuangan internasional, dari pemberitaan yang ada itu bukan hal yang fiktif, tapi memang itu fakta. Bahwasanya ekonomi Indonesia ini bisa dipersandingkan dengan ekonomi internasional ya, maupun negara-negara yang kuat ya di luar sana, karena memang perekonomian kita itu kecenderungan stabil setiap tahunnya ya. Itu kenapa banyak informasi-informasi peningkatan mutu apapun ya sekarang itu mulai dijadikan kayak acuan agar kita itu nggak pesimis tapi tetap optimis ya. Oke. Neraca pembayaran yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, distribusi barang dan jasa, atau mungkin pembayaran pada kurs valuta asing ya, itu mereka dapatnya itu dari mana? Ya, data-data tersebut itu didapatkan dari Bank Indonesia ya, dari Bank Indonesia. Terus entah itu bea cukai, perpajakan, tetap di bawah naungan Kementerian Keuangan ya. Jadi mereka yang mengontrol semuanya, informasi, transaksi, pencatatan dan segala macam itu mereka semuanya bikin. Kalau dulu kan masih manual ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan sudah berbasis teknologi. NIK-nya kita, nomor induk kependudukan kita entry, kita muncul nih punya rekening tabungan di mana saja. Kita transfer ke siapa saja itu muncul. Ya, kita terima uang dari siapa saja itu kan muncul karena itu keterbukaan informasi. Jadi Kementerian Keuangan itu membawai siapa saja? Ya, perbankan, Dirjen Pajak, ya, transaksional yang berhubungan dengan perusahaan, manufaktur, industri, entah itu BPJS, semuanya yang pasti keluar masuknya modal, dana di rekening kita itu semuanya diawasi oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi semisal ini kan lagi ramai BLT ya, kita layak nggak nih terima BLT? Ya padahal kita terima uang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Terus kita mengalokasikan dana-dana tersebut untuk ya kehidupan kita sehari-hari, nyicil rumah, nyicil motor. Kita masuk kategori penerima BLT apa tidak? Nah, kalau memang kita dirasa layak, karena mungkin UMR-nya kita itu belum di perusahaan kita UMR-nya belum nyampe nih. Ya udah kita terima aja. Tapi apakah kita benar-benar layak terima BLT tersebut dengan pendapatan yang mungkin bukan hanya di satu perusahaan, bisa jadi kan di beberapa perusahaan kita bekerja. Nah, itu juga penting teman-teman ya. Itu semuanya bisa diakses ya. Bukan hanya kita, tapi perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan go public lah atau mungkin perusahaan private menengah. Nah, mereka juga sudah diakses oleh kementerian ya. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut dikumpulkan jadi neraca pembayaran ini. Ya, apakah neraca pembayaran ini fakta, Pak? Atau jangan-jangan ini dibikin-bikin oleh negara kita? Ya, ingat teman-teman, kalau kita mau bikin-bikin laporan data secara fiktif, nah pihak investor itu kan nggak serta-merta ujuk-ujuk langsung saya tak investasi ya, kan enggak. Mereka pasti mengamati terlebih dahulu, ya, menganalisis terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk berinvestasi. Nah, itu mereka mempelajarinya dari neraca pembayaran ini awalnya, laporan keuangan negara kita ibaratnya ya. Lihat persentasenya, terus berapa besarannya barang, distribusi barang dan jasa, terus alat tukarnya segala macam itu mereka ngelihatnya dari situ. Ya, makanya ketika mereka menganalisisnya itu tidak serta-merta hitungan hari atau hitungan minggu ya, bisa jadi bulanan atau tahunan. Mereka sudah mengamati itu, ya. Nah, ini nggak jauh-jauh berhubungan dengan akuntansi kalau berbicara dengan
neraca pembayaran ini nggak jauh-jauh berhubungan dengan akuntansi. Hanya saja secara global yaitu negara kita ya yang melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, neraca pembayarannya kita itu ada yang mengaudit nggak sih, Pak? Ya, misal ya ada. Yang mengaudit siapa? Yang mengaudit adalah ya negara-negara yang tergabung dalam organisasi, asosiasi, bisa AFTA, bisa mungkin asosiasi di bawah naungan IMF atau PBB, negara-negara yang bersekutu berkelompok jadi satu. Nah, ini kan yang mereka yang tergabung di sana sebagai perdagangan bebas ya, umumnya kan seperti itu. Mereka bisa melakukan audit ya, mereka melakukan audit dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh Indonesia. Nah, kalau dirasa Indonesia ini laporannya fiktif ya, kamu tak punishment ya sebagai warga negaraku, misal Jerman nih, nggak boleh investasi di Indonesia. Ya, kalau kamu sampai maksa investasi di Indonesia, kamu kena sanksi. Nah ini kan untuk menyelamatkan yaitu tadi warga negaranya termasuk aset yang dibawa ke Indonesia. Nah, investasi itu kan bagian dari aset ya teman-teman ya. Nah itu yang jadi PR kita bersama, apa yang menjadikan tugas kita agar banyak orang benar-benar bisa hidup di negara kita. Bukan hanya sekedar menciptakan lapangan pekerjaan saja, tapi memang berkelanjutan ya, bukan hanya pada tahun ini saja tapi terus-menerus. Ya, yang lagi ramai itu Saudi Arabia ya, lagi ramai sekali. Padahal Neom kota The Liners City ya, kota yang mungkin orang berpikiran itu kok nggak masuk akal ya, ada kota cuman segaris saja. Nah, padahal itu prosesnya dari 2017 kalau kita tahu ya, atau kita cari tahu sedetail itu. Nah, karena memang mereka sadar betul pendapatan dari negara tersebut kalau mengandalkan minyak bumi saja pasti akan habis. Ya, mereka cari peluang-peluang yang dimana agar uang dari luar negeri datang ke negara tersebut. Ya, itu yang kita upayakan di negara kita. Bagaimana caranya uang-uang yang di luar negeri punyanya investor dari negara manapun datang ke negara kita. Ya, menanamkan modalnya di negara kita untuk kegiatan apapun. Nah, itu yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Ya, sama halnya seperti kita. Ya, kalau Saudi Arabia meskipun nggak ada minyak banyak orang yang tetap datang ke Saudi Arabia. Ya, musim haji berapa banyak orang yang membawa uang untuk ditaruh ke sana. Umroh berapa banyak uang yang dibawa ke sana ditaruh di sana. Ya, itu baru negara kita. Bagaimana negara lain? Nah, itu kan jadi perputaran uang di sana. Nah, kalau di negara kita apa? Ya, kita punya sumber daya alam yang jauh lebih banyak ketimbang negara-negara lain. Tapi kan tetap sumber daya alam itu kan bisa jadi habis. Ya, bisa jadi habis ya, mungkin ya karena oknum-oknum yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Tugasnya kita adalah ya ikut terlibat untuk menjaganya. Dirasa kalau semisal ada informasi yang itu menyesatkan, ya itu merugikan negara kita, ya kita wajib melaporkan. Nah, kan kita bisa melaporkan itu meskipun menggunakan anonim. Ya, apakah itu nggak dieksekusi, Pak? Yang penting kita melakukan tugas kita. Nantinya itu biar yang bertugas yang melakukannya. Ya, itu sederhananya seperti itu. Atau mungkin pekerjaan kita saat ini sebagai siapa nih di suatu perusahaan. Ya, kita melakukan tugas kita sebagai orang yang benar-benar bertugas di sana. Ya, tidak perlu menjangkau hal-hal yang lebih luas lagi sehingga kita nggak fokus pada apa yang harus kita kerjakan. Ya, oke, itu berhubungan dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran bermula dari dasar-dasar akuntansi, ya, pencatatannya, distribusinya, pengelompokan akun-akunnya itu bermula dari sana. Ya, oke, sampai di sini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin mau sharing, boleh ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih dalam, monggo nggak apa-apa teman-teman.
Oke, di neraca pembayaran, transaksi internasional di setiap negara pasti mereka mengelompokkan transaksinya berdasarkan beberapa kategori, ya. Kalau tadi kita sempat ngecek di neraca pembayaran punyanya Indonesia, NPI, itu kan ada neraca transaksi berjalan. Nah, apa saja yang di dalamnya? Ya, ekspor impor, barang dan jasa. Nah, ini kan ada perpindahan barang dari negara A ke negara B. Perpindahan uang dari negara B ke negara A. Nah, ini kan ada distribusi. Dan itu kalau berhenti teman-teman, ya pastinya nggak akan ada transaksi berjalan. Contoh misal, kalau kita berhenti impor gandum, benar-benar berhenti kita impor gandum. Saya yakin distribusi barang untuk produk-produk lanjutannya itu pasti akan nggak ada. Contoh, mungkin tepung terigu atau mungkin produk mie instan. Ya, karena kan memang bahan baku utamanya kan dari gandum. Kalau misal gandumnya sudah nggak masuk Indonesia, ya kita harus cari nih barang substitusi atau barang pengganti dari tepung gandum ini apa. Kalau misal menggunakan tepung beras atau mungkin tepung yang benar-benar di Indonesia diproduksi, entah itu tepung sagu, entah itu tepung apapun ya. Nah, kalau memang di Indonesia banyak, ya kita mungkin bisa switch itu, ya. Tapi selama ini kan belum sejauh itu. Apakah memang lahannya tidak support atau mungkin ada kebijakan-kebijakan dengan tanda kutip dengan sengaja agar kita tetap bergantung dengan negara lain, ya itu kan di dalamnya kan ada oknum yang berkepentingan kan kita nggak tahu. Ya, sama halnya seperti kemarin yang ekspor CPO ya, crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Nah, itu kan tetap ada pembatasannya. Mengekspor bahan mentah ke luar negeri itu kan ada batasannya. Nah, di Indonesia beberapa tahun terakhir ini kan nggak boleh mengekspor barang atau bahan mentah ke luar negeri, itu nggak boleh. Harus diolah dulu. Ya, contoh misal boleh ekspor minyak, tapi nggak boleh minyak kelapa sawit. Tapi harus disuling dulu, diolah dulu, ya. Ya, ini kan untuk meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Kalau ekspor minyak CPO keluar dari kelapa sawit langsung ditampung diekspor, itu kan harganya murah. Harganya murah sekali. Tapi ketika nyampe di Rusia misalnya, nyampe di Rusia kan diolah jadi berbagai jenis minyak, dikemas dan segala macam, harganya kan pasti jauh lebih tinggi. Yang mungkin tadinya 1 liter Rp100, ketika diproses produksi mereka bisa menjual sampai 1.000. Nah, di Indonesia beberapa tahun terakhir yang saya ikuti ada kebijakan yang melarang itu. Ya, contoh semisal kayak bibit ikan atau benih ikan ya. Yang saya tahu kayak benih lobster, benih yang pasti raw material ya atau bahan baku awal ya. Kalau bibit atau benih hewan itu kan masih nol ya. Di nol ya, atau mungkin kalau ayam itu di all chicken ya, berarti usianya nol. Nah, kalau benih itu kan usianya nol. Entah itu sudah dibekukan, entah itu sudah masuk proses ya. Yang pasti di Indonesia punya kebijakan kita nggak boleh mengekspor bahan baku. Harus diproses terlebih dahulu. Ya, entah itu diproses setengah jadi atau mungkin diproses jadi, itu boleh ya. Contoh seperti klien saya yang di Gresik itu JP Koko ya, itu kan produksi coklat. Nah, kalau di Indonesia ekspor biji coklatnya saja itu nggak boleh, atau buahnya coklat saja itu nggak boleh. Harus diproses dulu di Indonesia. Entah itu jadi coklat bubuk atau coklat pasta tanpa kemasan, berarti kan kayak kontaineran atau tontonan itu boleh ya. Nah, kalau sampai ada perusahaan yang mengekspor barang yang masih benar-benar bahan baku, itu akan kena sanksi ya. Karena kan kalau mau mengeluarkan barang di kawasan berikat ini kan ya Indonesia ini, perairan darat Indonesia ini kan kawasan berikat ya, kawasan yang dilindungi oleh aturan-aturan di negara tersebut.
Nah, kalau barang itu mau keluar dari batasan tersebut, itu harus ada pelaporan terlebih dahulu. Ya, sedikit menyinggung tentang ekspor impor atau bisnis internasional. Jadi ketika kita mau ekspor barang, itu ada beberapa list barang yang umum, khusus, atau pengecualian. Taruhlah khusus nih, kita mau ekspor CPO. Nah, CPO kuotanya di dalam negeri dibatasi atau tidak. Nah, di dalam negeri pasokannya ini kurang atau lebih. Kalau di Indonesia itu pasokannya itu kurang, CPO itu pasti dilarang untuk ekspor. Ya. Atau mungkin kuotanya di Indonesia tercukupi. Nah, untuk ekspor CPO tersebut pastinya pelan-pelan, nggak boleh langsung sekaligus, ya. Nah, kalau misal ada ekspor sekaligus, ya kembali lagi ada oknum yang ngambil keuntungan di sana, ya. Pasti secara hitung-hitungan di neraca pembayaran ini atau transaksi berjalan itu pasti merugikan negara, entah itu ratusan miliar ataupun mungkin triliunan, kita kan nggak tahu. Karena itu jumlahnya pasti banyak, ya. Nah, di situ berisi tentang neraca pembayaran, menjelaskan tentang transaksi berjalan. Nah, kalau neraca modal, ya ini pastinya berhubungan dengan aset-aset seperti saham, obligasi, rekening bank, real estate, ataupun bisnis. Nah, kalau bisnis ini berhubungan dengan akuisisi biasanya, ya. Mungkin kita taunya perusahaan go public seperti Bank Bukopin dengan Kokmin Bank atau mungkin Semen Bosowa yang sempat ramai, ya. Itu kan awalnya kan investasi yang perusahaan go public. Lalu bagaimana perusahaan private? Perusahaan-perusahaan yang memang bukan TBK, yang awalnya mereka memproduksi satu tipe barang, kualitasnya standar, karena modalnya terbatas. Mereka datang ke perbankan, sudah limit nih, nggak bisa melampaui batas pinjaman. Nah, pimpinan perusahaan kan punya keinginan perusahaan berkembang, ya, semakin luas cakupan ke pasar itu semakin luas, ya pastinya kan butuh modal. Nah, pelan-pelan mereka cari pemodal, ya dari luar negeri pastinya, ya, karena kan berhubungan dengan neraca pembayaran. Uang luar negeri masuk ke perusahaan dalam negeri tersebut itu kan ada pencatatan. Tidak serta-merta bawa uang satu kapal lewat Tanjung Perak terus nggak ada yang pelototin, nggak mungkin. Pasti secara digital, ya, transfer modal dan segala macam, mungkin ya pelan-pelan 100 M mungkin, ya, distribusi ke bisnis ini. Kan ini ada neraca modal, ada pencatatannya, ya, ada pencatatannya yang dimunculkan ke neraca pembayaran. Nah, ini berhubungan sama bisnis, belum lagi properti, ya. Properti yang mungkin kita tahu kan semua raw materialnya diproduksi di Indonesia, Pak. Misal, ya, mungkin semen atau mungkin batu bata, bataku, semuanya, nah itu diproduksi di dalam negeri, Pak. Tapi kan kita nggak tahu pasal real estate ini apakah murni untuk kepentingan di dalam negeri. Contoh seperti villa-villa di daerah Bali, itu kan belum semuanya dimiliki oleh domestik. Banyak orang asing yang membeli itu, meskipun nggak menggunakan nama dia, tapi menggunakan orang asli Bali, ya. Tapi ini berhubungan dengan neraca modal juga. Ya, kalau saham, obligasi, rekening bank udah umum, ya teman-teman, ya. Bukan hanya Indonesia saja yang membeli sahamnya Indofood, bahkan orang luar negeri pun juga membeli sahamnya Indofood, Telkom, dan segala macam. Ya, ini juga berhubungan sama neraca modal. Ya, di dalam neraca pembayaran juga ada cadangan devisa negara. Ya, ini berhubungan dengan nilai seluruh pembelian dan penjualan aset yang dicadangkan secara internasional seperti valuta asing, emas, dan SDR, ya, atau Special Drawing Right. Ya, ini hampir sama seperti SBN, ya. SBN itu surat berharga dalam negeri, tapi cakupannya ini secara internasional. Nah, ini ada di mana ini, Pak? Ini ada di Bank Dunia. Ya, kita menjaminkan diri bahwasanya kita punya aset yang dicadangkan ke Bank Dunia tersebut. Jadi ada penjaminnya, ya teman-teman, ada penjaminnya. Kalau misal seperti Sri Lanka, kan mereka nggak punya sumber daya alam. Kalau di assessment, ya, asetnya berapa banyak nih. Terus mereka mencadangkan diri ke Bank Dunia, ya apakah bisa balik modal. Makanya kan terakhir kalau nggak salah
Bank Dunia itu kan belum bisa merealisasikan pinjaman yang diminta oleh negara Sri Lanka. Nah, itu berhubungan sama proses perekonomian di negara tersebut. Ya, beruntunglah kita teman-teman tinggal di Indonesia yang punya sumber daya alam, meskipun kisruh dengan saudara sendiri ya misalnya, tapi tetap kita beruntung sekali. Ya, orang-orang di Indonesia banyak yang pinter-pinter, banyak yang mau diatur, meskipun yang nggak diatur juga banyak. Tapi apa kabar yang di negara-negara yang masih belum maju? Berkembang pun belum, seperti Sri Lanka, yang secara pendidikan mereka sangat tertinggal. Ya, di Indonesia ini beruntung sekali, banyak orang melek teknologi, melek pendidikan, ya. Kita beruntung tinggal di negara kita. Ya, siapa yang menjaganya kalau bukan kita di masa yang akan datang? Ya, itu adalah tugas kita bersama, ya. Nah, ini informasi terkait akun-akun apa saja yang muncul di neraca pembayaran, tadi transaksi berjalan, modal, dan devisa negara. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kalian nggak tidur kan ya? Belum, Enggak, Pak. Pak. Ya memang Belum, Pak. memang manajemen keuangan internasional ini agak gimana ya, karena kita berbicara secara global, Agak secara sulit, Pak, karena nggak bisa Iya. dibayangkan. nggak usah dibayangkan. Saya sendiri pun ya belajar manajemen keuangan internasional ini karena perusahaan saya itu kan masih 40% harus impor. Ya, jadi pelan-pelan kan saya harus cari bahan atau produk substitusi bukan hanya dari negara Malaysia saja. Saya harus cari dari negara lain, ya. Contoh karena di Malaysia kan ada perusahaan-perusahaan yang sama di tempat saya bekerja. Nah, kita juga nggak terlalu memaksakan agar Malaysia itu membagi barangnya ke kita yang di Indonesia. Kita juga coba cari barang lain yang seperti di Saudi Arabia juga ada pabriknya. Nah, kita coba cari nih, bagi dong bahan bakunya ke kita, karena kita juga masih butuh supply ke pemerintahan. Nah, kita harus produksi dulu. Nah, kita coba sampai sekarang cari, karena kan di tempat saya kan industri gas, bahan bakunya juga masih 40%-nya harus datangin dari luar negeri, dan kita juga bahan baku yang paling banyak diproduksi itu di Amerika dan Inggris, Amerika sama Eropa, bukan Inggris ya. Nah, Amerika dan Eropa itu banyak bahan bakunya masih ada di sana. Ya, industri gas, ya meskipun itu 40%, nah baru jadi produk di tempat saya. Nah, hanya saja kalau kita nggak memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kita benar-benar akan terdampak ya dari perencanaan-perencanaan resesi yang akan terjadi di masa yang datang. Kita akan terdampak ya, makanya untungnya bos saya ini kan orang banyak duitnya ya. Jadi mereka punya modal kuat, meskipun perusahaan tempat saya sekarang ini sudah nggak jalan, mereka sudah berpikiran untuk invest di bidang usaha yang lain. Nah, ini yang membuat saya beruntung, kenapa saya masih bertahan di pekerjaan sekarang ini, karena memang ya itu tadi, modal dari ownernya sangat kuat. Ya, bagi saya sampai sekarang kan Charon Pokpan itu kan masih stabil ya, mereka memproduksi pakan ternak, peternakannya juga masih banyak di mana-mana, dan produknya masih ada di supermarket kayak Belfood atau Nugget dan segala macam itu kan masih ada. Terus pakan ternaknya pun juga masih ada di toko-toko pakan ternak itu kan masih ada. Nah, jadi saya juga optimis sebagai staff ya yang bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kan kalau saya hanya mengandalkan itu kan nggak boleh ya, karena ada beberapa orang yang memang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, untuk mencari informasi itu kan ada keterbatasan. Bagi saya tetap harus cari barang substitusi itu lain apalagi. Nah, itu saya harus pelajarinya di sini ya, ekonomi makronya atau neraca pembayarannya saya harus pelajari negara-negara mana yang mungkin ada produk yang saya butuhkan dan harganya juga kompetitif. Ya, sama lah seperti di dalam negeri, kita mencari barang yang diproduksi
kita butuh nih perusahaan kita, entah itu simpelnya ATK lah atau mungkin kalender tahun baru. Nah kan kita coba cari di percetakan-percetakan yang harganya yang kompetitif kan ya. Ya sama seperti tempat saya. Hanya saja kalau mencari kalender atau ATK itu mungkin nggak se-urgent seperti bahan baku utama. Ya 40% ini menurut saya udah ya hampir sama seperti bahan baku utama ya. Kalau 40% ini nggak tercukupi, ya kualitas dari output produk yang kami produksi sudah berbeda. Ya, ini gambaran kenapa saya pelan-pelan juga cari tahu tentang manajemen keuangan internasional ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman sendiri coba cari pekerjaan saya ini di bidang apa sih sebenarnya. Dan apa faktor yang penentu ketika perusahaan kami itu memproduksi suatu barang. Nah, coba teman-teman cari ya. Meskipun itu bukan tugas ya, itu bukan tugas, tapi mungkin bisa membantu menganalisis teman-teman terkait tentang neraca pembayaran ini ya. Memang agak ini ya, agak agak nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari. Tapi memang harus sering baca berita, baca aktivitas-aktivitas dunia secara global ya. Nah, agar kita juga punya gambaran tentang transaksi-transaksi di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Oke, kalau seperti perusahaan-perusahaan farmasi ya, perusahaan-perusahaan farmasi itu bahan baku utamanya juga nggak murni dari dalam negeri ya teman-teman. Mereka juga mendatangkan dari luar negeri ya. Perusahaan farmasi itu sama. Contoh seperti bukan obat-obat seperti Konimex yang dari rempah-rempah ya, tapi obat-obat yang ya Bernofarm ya, produk-produk yang memang kimiawi ya, kimiawi murni. Kalau seperti antangin, tolak angin itu kan sebenarnya rempah-rempah kan yang dipadatkan. Ya rempah-rempah ya sama seperti serbuk kunir, serbuk kunyit yang dipadatkan dan segala macam diramu dengan komposisi segala macamnya baru dikonsumsi oleh kita. Ya, makanya di luar negeri kan nggak ada orang ceritanya itu masuk angin kan nggak ada, adanya di Indonesia. Nah, yang murni kimiawi itu ya perusahaan-perusahaan seperti yang Indra tadi sebutin, Bernofarm. Nah, itu mereka tidak bisa memproduksi masih. Mereka masih mendatangkan barang dari luar negeri. Ya, entah itu kandungan dari obatnya berapa persen itu masih mengandalkan dari produk luar negeri atau bahan baku dari luar negeri. Barulah diramu di dalam negeri, dikemas, dimasukkan ke apotik, rumah sakit yang benar-benar membutuhkan. Nah, ketika benar-benar resesi ini terjadi, otomatis kan distribusi barang dan jasa kan terdampak. Harga pun juga pasti akan terdampak. Otomatis obat-obatan itu juga pasti akan terdampak. Nah, contoh kalau bahan bakunya itu di negara pengekspor ya, negara yang menjual, itu mereka mengalami pembatasan juga, otomatis di Indonesia kan juga mengalami pembatasan. Ya, kuotanya dikurangi. Otomatis kan dari produk tersebut kan langka. Ya, bukan berarti nggak ada, tapi langka. Berarti kan kalau langka nilainya pun juga akan meningkat. Lebih mahal. Ya, makanya yang paling gampang adalah apa yang perlu kita lakukan? Ya kita harus sehat ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus sehat dan nggak boleh sakit. Dirasa flu sedikit, pusing sedikit ya istirahat, makan yang enak, terus minum obat. Obatnya apakah harus paracetamol, obat-obat yang masih kandungan impornya tinggi? Ya minum jamu kek, minum geprek jahe ya, jahe air panas dikeprek. Itu kan kearifan lokal sekali ya, tapi itu kan juga membantu kita untuk menjaga kondisi kita. Ya ini hal yang paling simpel teman-teman, ini hal yang paling simpel yang mungkin bisa kita coba lakukan ya. Ya ini ya kalau nggak salah beberapa minggu lalu saya sempat cerita kalau ada resesi segala macam, terus kita harus bagaimana, harus ngapain? Ya nggak usah jauh-jauh, yang mungkin kita doyan belanja barang-barang impor, coba mungkin dibatasi. Kita jajan atau belanjakan uang kita di warung-warung mungkin tetangga kita yang jualan nasi atau apapun itu kan mereka juga butuh perputaran perekonomian di keluarganya. Nah itu hal yang simpel yang bisa kita lakukan. Oh Pak bosan Pak kalau makan pecel terus di orang itu. Ya di switch diganti. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali masuk mall
makan yang mungkin kandungan barangnya itu impor, ya itu nggak masalah, bukan berarti anti ya, tapi juga nge-switch agar kita itu juga melibatkan mereka yang usaha-usaha yang butuh perekonomiannya sehat, ya kita libatkan. Itu memang nggak berdampak secara signifikan, tapi itu pasti akan merubah. Ya, kalau misal satu orang punya pemikiran seperti itu, taruhlah 20% sajalah orang Indonesia yang transaksi ke orang-orang seperti itu, ya saya yakin resesi yang digadang-gadang 2023 juga nggak akan berdampak signifikan ke kita. Ya, ini hal yang simpel. Ya, bukan berarti anti impor, tapi kita nge-switch ya pelan-pelan, nggak harus total. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, eh nggak usah dipelajari sampai stres, bikin santai saja ya. Manajemen keuangan internasional ini memang berhubungan dengan ekonomi makro ya. Kalau kita bukan pejabat dewan ya mungkin kita nggak akan membahas ini. Ya, biasanya kan ini kan ada asisten ahli dari anggota dewan legislatif A, B, C, D, F, G. Kenapa kok dia menyampaikannya pintar? Sebenarnya yang pintar itu adalah asisten ahlinya. Mereka mencari informasi-informasi seperti ini dan disampaikan ke anggota dewan tersebut agar ketika diliput, ketika di-shoot ya, mereka kelihatan sekali bahwasanya mereka itu berisi. Padahal bisa jadi pekerjaannya memang nggak berhubungan sama itu. Ya, kalau memang pekerjaannya berhubungan seperti itu sebagai ahli ekonomi, ya memang mereka pasti nggak mau benar-benar muncul di permukaan. Mereka pasti akan ngikutin perkembangan ya dari hal-hal yang simpel. Ya, biasanya mereka yang benar-benar ahli ekonomi, mereka itu pasti kembalinya akan ke kampus. Seperti Renal Kasali ya itu kan ahli ekonomi. Mereka kembalinya ke kampus. Mereka benar-benar membantu tenaga-tenaga kependidikan, mahasiswa, dosen dan segala macam agar memiliki pola pikir yang benar-benar dibutuhkan di negara kita. Ya bukan mereka melenggang di Senayan yang cari ketenaran dan segala macam. Ya bukan berarti itu buruk ya teman-teman, tapi ini analisis saya. Ya. Oke, capek nggak? Ya santai ya. Memang mata kuliahnya seperti ini, jadi mohon maaf ya kita tetap harus belajar. Nanti ya kita kan ada tugas mingguan. Coba sih teman-teman cari informasi-informasi seputar neraca pembayaran. Nggak harus banyak-banyak, tapi paling tidak teman-teman itu punya gambaran. Neraca pembayaran ini untuk apa aja sih? Definisinya, pengertiannya, terus kalau misal pekerjaan saya dampaknya itu apa dengan neraca pembayaran ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kita perusahaan-perusahaan yang masih mengandalkan barang-barang dari luar negeri, itu pasti muncul di neraca pembayaran. Ya, transaksi dalam negeri, luar negeri itu pasti muncul. Meskipun kita bukan perusahaan importir, tapi kita kan belanjanya kan di supplier. Bisa jadi supplier itu kan importir. Nah, ini muncul sorry, pemahaman yang mungkin bisa teman-teman cari secara dalam ya, informasi-informasinya nggak harus banyak, tapi paling tidak teman-teman itu ada gambaran. Ya, jadi kita itu belajar manajemen keuangan internasional juga meskipun nggak jago banget, tapi paling tidak secara garis besarnya dapat. Ya. Oke, kira-kira itu. Nanti saya coba buka kolomnya supaya teman-teman juga ada gambaran. Besok tanggal 9, besok malam, berikutnya tugas. Oke, tugas 3 ya. Terima kasih loh yang sudah meluangkan waktunya untuk upload tugas 1, tugas 2, bahkan nantinya tugas 3. Kalaupun ada yang belum, nggak apa-apa, santai. Yang penting tetap dipelajari ya materi-materi yang sudah saya masukkan di sini. Oke. Sorry. Kira-kira itu teman-teman. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan.
Pak, itu Silakan. tugasnya nggak apa-apa ditulis di buku tulis, soalnya laptopnya lagi. Boleh, enggak apa-apa. Oh iya. Ditulis enggak apa-apa, dirangkum di Word juga enggak apa-apa. Yang penting teman-teman juga ada pemahaman nih ya, setiap sub pembahasan kita setiap harinya itu ngomongin apa sih, kita membahas apa saja. Nah, jadi bukan hanya sekedar lewat saja, tapi tetap ada hasil yang kita dapatkan dari pembahasan tersebut. Nggak perlu banyak-banyak dan nggak perlu teman-teman itu jago semalam, enggak. Yang penting poin-poin pentingnya aja dapat ya, karena memang pekerjaan kita nggak bersinggungan secara langsung dengan neraca pembayaran, tapi sedikit banyak ada hubungannya meskipun nggak secara langsung ya. Oke, silakan, mungkin ada tambahan teman-teman atau mungkin ada yang mau disampaikan. Sebentar, saya mau tanya, Sandi Buana Aziz, kamu mendengar saya? Ya, Pak. Sebentar, kamu tadi itu lewat di Jalan Muncul nggak sih? Apa? Enggak, Pak. Oh enggak ya, bukan ya? Di rumah, Pak. Enggak, soalnya tadi tuh seliweran di Jalan Muncul dekat pabrik tempat saya kerja. Kok ini kayak anak setia ya? Apakah kamu? Ternyata bukan ya. Kan, Saya, Pak. bukan ya. Ya, saya tak perhatian ini kayak anak setia. Karena kan saya pernah lihat kamu kan di kampus. Terus beberapa kali saya lihat di pabrik lewat depan tempat saya kerja itu. Ini anak setia bukan sih? Saya mau nyapa takut salah orang. Makanya saya nyapanya di sini ya, biar saya nggak salah orang. 2 kali loh mereka itu dia itu lewat depan pabrik saya. Kayaknya memang tinggalnya di daerah sana sih, dekat-dekat perumahan paling belakang sana. Oke. Silakan mungkin teman-teman ada tambahan. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya bikin summary atau rangkuman dari topik hari ini. Kalau misal topiknya belum sampai menyimak secara detail, nanti coba masuk di materi 3 pertemuan 4 ya. Di situ ada neraca pembayaran. Ya, coba cari gambaran umum tentang neraca pembayaran itu apa ya, mungkin apa yang bisa membantu kita memahami neraca pembayaran tersebut, atau mungkin ada hubungannya enggak sama pekerjaan kita. Masukin aja. Pokoknya pembahasan hari ini itu dibikin rangkuman aja. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, bebas ya. Yang penting nanti sesempatnya teman-teman, maksimal besok ya, itu diupload di Google Classroom. Karena nanti minggu depan beda lagi topiknya ya. Oke, ada lagi? Pak, tips and trick Ya, cari kerjaan di semester 7. nyari kerjaan di semester 7. Ya, apa ya? Kayak nilai jual yang bisa kita tunjukkan sebagai profesional dan sebagai yang masih kuliah ini gitu loh, Pak. Oke. Kembali lagi teman-teman ya. Teman-teman itu punya peminatan di bidang apa? Itu penting. Itu penting sekali. Saya minat di strategi pemasaran, Pak. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang strategi pemasaran itu membahas tentang apa. Karena kan strategi pemasaran kan banyak ya, di retail industri ada, di corporate industri juga ada. Retail industri ini sama seperti Indomart ya. Sama seperti asuransi. Di retail industri ini langsung ke user, ke perorangan. Kalau corporate industri berarti dari pabrik ke pabrik, perusahaan ke perusahaan. Ya, B2B. Ya, itu kita punya peminatan di bidang apa. Ini kalau berhubungan sama strategi pemasaran. Atau mungkin kita punya peminatan di bidang public speaking. Kita suka berbicara di forum. Ya, kita suka bikin konten-konten kreatif untuk menyampaikan tentang motivasi, pengembangan diri. Bikin, nggak apa-apa. Nah, sekarang kan banyak informasi yang mungkin di LinkedIn, mungkin di sosial media, Instagram, Facebook kan itu kita bisa ngerekam diri kita sendiri untuk bisa diakses oleh orang banyak. Oh, dia mahir nih public speakingnya, cocok jadi MC atau mungkin penyiar radio. Nah, itu bisa jadi bekal kita kalau kita memang mau fokus di bidang itu.
coba teman-teman di semester 7 ini itu juga jadi pertimbangan kedepannya ini saya mau jadi apa, ya. Apakah saya mau jadi pengusaha? Tentukan sekarang. Oh iya, saya mau jadi pengusaha. Saya mau punya toko. Nggak apa-apa. Mungkin saat ini tokonya harus jelas tokonya itu toko apa. Saya mau buka toko yang 24 jam. Nggak apa-apa. Nggak banyak loh ya toko 24 jam buka. Apalagi spesifik jual susu dan perlengkapan bayi yang buka 24 jam. Nah itu nggak ada loh, nggak banyak loh perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya kita bisa mulai kembangkan sana. Memang pasti butuh modal, tapi paling tidak teman-teman tahu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman, ya. Jadi kalau misal mau sharing sama saya jangan sungkan-sungkan, silakan sharing aja. Oke, kalau misal teman-teman masih mau bekerja di suatu perusahaan. Nah, saat ini saya berkarir di bidang apa? Saya saat ini berkarir di bidang IT. Misal ya, meskipun jurusan S1 manajemen tapi pekerjaannya di bidang IT, Pak. Di bidang IT apa? Itu berhubungan sama CCTV, mungkin internet provider dan segala macam. Fokusin di sana, ambil sertifikasi yang berhubungan dengan informasi dan teknologi. Banyak itu yang gratis-gratis, dan ingat sertifikasi gratis itu harus dimunculkan di profil kita. Di profil kita di LinkedIn atau mungkin di Instagram, ya. Jadi kita itu harus membranding secara personality kita. Ya, kita punya keahlian apa, kita harus branding itu. Bukan maksud pamer ya teman-teman, enggak. Tapi orang itu harus tahu bahwasanya kita itu punya skill apa, itu harus kita perlihatkan. Ya, kita suka berbicara di forum atau kita punya peminatan di fotografi, di IT, itu harus kita tonjolkan, perlihatkan ke orang. Ya, kita nggak tahu konsumen kita siapa nantinya. Paling tidak orang tahu kalau butuh tukang foto, tukang MC, tukang jualan, mereka nyarinya siapa, ya itu nyarinya kita. Ya, ini sesuatu yang menyenangkan karena setiap orang jurusan apapun itu harus jadi entertainer, harus menjadi penghibur untuk orang banyak. Ya, contoh semisal kita mau jual barang, kita kan harus membranding kita menjual barang. Ya, bagaimana kita menjual barang kita agar orang lain itu terhibur dengan kita? Ya melalui servis, pelayanan, ngajak ngopi, ngajak nongkrong. Ya meskipun itu tetap butuh modal ya. Nah, ingat semua aktivitas apapun itu ya harus ada investasinya. Ya, tidak serta-merta gratisan kan nggak ada. Ya, itu penting teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mungkin merasa perusahaan saya sekarang ini belum support penuh Pak terhadap kinerja saya. Nggak usah lama-lama, mulai sekarang teman-teman juga sudah mulai cari perusahaan-perusahaan yang lain. Nggak harus nunggu berijazah S1, nggak apa-apa. Tapi paling tidak teman-teman harus punya bekal apa, ya? Bekalnya yaitu tadi skill, keahlian kita. Oke? Ada lagi sebelum saya akhiri? Sudah, Pak. Oke, Sudah, cukup ya. Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di kuliah online pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sungkan-sungkan kalau mau sharing sama saya. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.